Sebagai seseorang yang memiliki perasaan dan hati yang normal, tentunya kita juga butuh ibaratnya itu kita melampiaskan atau mencurahkan kasih sayang kita kepada seseorang. Dan tentu seseorang itu adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mendampingi kehidupan kita. Dan itu adalah suatu kebutuhan, ibaratnya itu kebutuhan rohani yang ibaratnya menjadikan diri kita itu bisa tidak ibaratnya itu terpuruk di situasi dan kondisi apapun, karena merekalah yang akan menjadi pilar-pilar yang dapat menjadi sandaran bagi kita untuk berkeluh kesah dalam menjalani kehidupan ini. Selain tentunya ibaratnya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita adalah sebaik-baiknya penolong gitu kan. Namun Tuhan pun gitu kan juga menciptakan kita sebagai manusia yang berpasang-pasang. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin lancar, dan tentunya berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin dapat berkembang, semakin memberikan hal-hal yang positif, insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tema yang sama sebagaimana yang kita bahas di episode yang lalu, yaitu ada pendapat atau ada pedoman atau arahan dari seorang filosof terkenal, yaitu Immanuel Kant, bagaimana kita itu dapat setidaknya menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang bahagia, agar kita itu dapat menggapai kebahagiaan dalam hidup kita gitu kan. The rule of happiness, atau bagaimana cara kita untuk dapat menjadi manusia bahagia dalam kehidupan ini. Ada 3 hal setidaknya yang harus kita miliki dan kita upayakan untuk kita jaga dalam kehidupan kita, yaitu satu adalah kita harus punya something to do, atau sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki pengisi dalam hidup ini agar kehidupan kita semakin hari semakin mampu memiliki manfaat untuk diri pribadi atau untuk orang-orang yang ada sekeliling kita. Kita juga harus memanfaatkan waktu ibaratnya yang Tuhan berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi dari hari ke hari, sehingga waktu yang kita miliki hidup ini gitu kan bisa mampu kita isi dengan baik. Dan itu yang pertama ya teman-teman, sudah kita bahas di episode yang lalu. Namun pada hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu kita juga harus memiliki someone to love, seseorang yang kita cintai ya, yang dapat mendampingi kita, yang menjadi suatu curahan dari kasih sayang dan cinta kita kepadanya. Dan yang ketiga adalah yang akan kita bahas di video yang akan datang, kita juga harus punya, yaitu something to hope for. Kita harus memiliki harapan-harapan. Untuk itu, marilah kita bahas hal yang kedua, yaitu kita harus punya someone to love, seseorang yang kita cintai. Bagaimana dan seperti apa? Marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam hidup tentu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menikmati hidup ini, yang menjadi bahagia, yang membahagia dari hari ke hari, sehingga hidup kita adalah hidup yang benar-benar kita itu bisa menikmatinya dengan baik. Menurut Immanuel Kant, sebagaimana prolog atau pengantar saya pada episode yang sekarang dan yang episode yang lalu gitu kan, ada 3 hal yang menjadikan kita itu menurut Immanuel Kant sebagai manusia kita akan menggapai kebahagiaan dalam hidup, yaitu apabila kita memiliki something to do,
hal-hal yang untuk kita kerjakan, pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan hidup kita itu terisi. Waktu-waktu yang kita miliki itu menjadi suatu faedah dan manfaat yang meningkatkan nilai dan value dan kualitas kehidupan kita. Namun sedemikian gitu kan, ketika kita sudah mengisi waktu dan kehidupan kita dengan baik gitu kan, tentu kehidupan ini tidak seramah yang kita kira, tidak terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu kan. Sebagaimana yang saya bahas di episode-episode sebelumnya terdahulu gitu kan, kehidupan seringkali tidak pasti, kehidupan seringkali banyak lika-liku dan pasang surutnya, kehidupan seringkali menjebak kita atau menjerat kita gitu kan kepada suatu kesulitan-kesulitan, kepada suatu hal yang menjadikan kita itu terpuruk. Ibaratnya itu menjadikan diri kita itu jatuh ke titik terendah, menjadikan diri kita lesu, tidak bergairah lagi menjalani kehidupan ini karena berbagai macam problem masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun sedemikian, ini adalah suatu hal yang melengkapi dari berbagai pekerjaan kita, dari berbagai hal-hal yang kita lakukan atau yang kita kerjakan atau yang kita upayakan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan gitu kan, adalah yang nasihat kedua atau pedoman kedua dari Immanuel Kant, yaitu kita juga tidak hanya memiliki pekerjaan atau hal-hal yang kita isi dalam kehidupan dan waktu yang kita miliki dalam kehidupan ini, namun kita juga harus yang kedua, kita memiliki someone to love, seseorang yang kita cintai, seseorang yang untuk kita curahkan kasih sayang dan cinta kita kepadanya, yang mendampingi kita, yang menjadikan suatu ibaratnya itu tujuan hidup kita untuk kita itu menorehkan senyum, kebahagiaan kepada mereka-mereka yang kita cintai. Pada sejatinya manusia atau kita semua gitu kan membutuhkan seseorang yang mampu dan bisa mendukung kita di situasi dan kondisi apapun, di susah senang, di sulit maupun lapang gitu kan, di situasi rendah maupun tinggi gitu kan. Mereka senantiasa mendampingi kita dan mereka adalah seseorang yang ibaratnya itu selalu mencintai kita, menyayangi kita apapun keadaannya. Dan kita pun juga sedemikian menyayangi, mencurahkan hati dan pikiran kita untuk mereka. Karena inilah yang menjadikan kehidupan kita lebih berwarna. Inilah yang menjadikan kita itu memiliki motivasi yang lebih untuk mengerjakan sesuatu. Ibaratnya contoh, sebagai seseorang gitu kan, mungkin memiliki pasangan atau memiliki orang tua atau memiliki anak gitu kan, tentu kita akan selalu berpikir, kalau kita manusia normal gitu kan, selalu berpikir bagaimana kita itu ibaratnya bagaimana kita itu berusaha untuk bisa membahagiakan mereka, bisa mencukupi kebutuhan mereka, bisa ibaratnya itu membantu mereka di saat mereka mengalami kesulitan, bisa menjaga mereka ketika mereka itu membutuhkan bantuan dan pertolongan, bisa menolong mereka gitu kan, bisa mendampingi mereka di susah maupun senang gitu kan. Itu semua adalah suatu hal, perasaan-perasaan yang kita butuhkan ketika kita menjalani hidup. Dan ini semua akan bisa memecah kebuntuan-kebuntuan dalam kehidupan kita, bisa memecah kegersangan-kegersangan yang ada dalam hati dan pikiran kita ketika kita menjalani kehidupan ini dengan ketidakpastiannya ya, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang akan ada dalam kehidupan kita. Sebagai seseorang yang memiliki perasaan dan hati yang normal, tentunya kita juga butuh ibaratnya itu kita melampiaskan atau mencurahkan kasih sayang kita kepada seseorang. Dan tentu seseorang itu adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mendampingi kehidupan kita. Dan itu adalah suatu kebutuhan, ibaratnya itu kebutuhan rohani yang ibaratnya menjadikan diri kita itu bisa tidak ibaratnya itu terpuruk di situasi dan kondisi apapun, karena merekalah yang akan menjadi pilar-pilar yang dapat menjadi sandaran bagi kita untuk berkeluh kesah dalam menjalani kehidupan ini. Selain tentunya ibaratnya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita adalah sebaik-baiknya penolong gitu kan. Namun Tuhan pun gitu kan juga menciptakan
kita sebagai manusia yang berpasang-pasangan, yang memiliki hubungan mungkin orang tua dan anak, pasangan satu dengan yang lainnya gitu kan, suami dan istri, istri dan suami dan lain sebagainya, dan juga mungkin hubungan di luar pertemanan dan lain sebagainya sebagai makhluk sosial gitu kan. Tentu itu semua adalah suatu hal yang sangat membantu sekali dalam perjalanan hidup kita apabila kita memiliki seseorang yang kita cintai, yang akan menjadikan diri kita itu memiliki isi-isi atau suatu hal yang mengisi diri kita untuk memecah kejenuhan, kebuntuan, kebosanan, atau mungkin rasa takut menjalani kehidupan ke depan karena mungkin terkadang kita menjalani atau merasakan kegagalan-kegagalan atau melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Merekalah yang akan mendampingi kita, merekalah yang akan berpegangan tangan dengan kita menjalani kehidupan ini. Itu semua harus benar-benar kita renungi ya teman-teman. Apabila mungkin ada di luar sana seseorang atau laki-laki maupun perempuan gitu kan, merasa bahwa dirinya tidak butuh orang lain, tidak butuh seseorang yang mendampingi dia gitu kan, yang ibaratnya itu dapat menjadi suatu partner dalam hidup, pasangan yang ibaratnya melangkah untuk menjalani kehidupan ini. Tentu itu adalah suatu hal yang ibaratnya itu sangat disayangkan sekali, karena sesungguhnya kita sebagai manusia yang memiliki hati, memiliki perasaan, tentu kita butuh untuk mencurahkan perasaan dan hati kita, ibaratnya itu kepedulian kita kepada seseorang. Seseorang itu bisa orang tua, bisa pasangan, bisa anak gitu kan. Apabila kita tidak memiliki mereka gitu kan, tidak memiliki teman-teman, tidak memiliki seseorang yang mendampingi kita, tentu kita akan mengalami kegaringan-kegaringan. Kita akan memiliki kekeringan rohani, kita akan memiliki ibaratnya itu kekeringan kasih sayang yang ibaratnya itu menjadikan diri kita itu kurang dapat mampu merasakan kebahagiaan itu, kurang mampu dapat menikmati kehidupan ini. Dan itu adalah suatu hal yang sangat penting sekali ya teman-teman. Betapa seorang filosof terkenal yaitu Immanuel Kant benar-benar memberikan kita pedoman. Sebetulnya saya renungi ya, dari 3 hal itu adalah suatu hal yang tidak sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Dan apabila kita bisa mempertahankan itu dalam kehidupan kita, saya rasa benar-benar itu adalah suatu hal yang dapat menjadi pilar penting penyangga kehidupan kita agar kita dapat mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Adalah suatu kebutuhan-kebutuhan yang sangat pokok sekali. Kita hidup tentu kita memiliki waktu, kita hidup tentu kita butuh bergerak, makanya kita butuh mengisi waktu kita dengan baik. Nah, ketika kita menjalani kehidupan dengan kesibukan, dengan pekerjaan atau dengan suatu hal yang kita kerjakan, tentu kita membutuhkan motivasi lebih, dan itu kita dapatkan dari seseorang yang mendampingi kita, seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita curahkan kasih sayang kita kepadanya. Dan tentu setelah pertama dan kedua tadi, ketiganya tentu kita harus memiliki harapan-harapan ke depannya, yaitu yang ketiga, something to hope for. Kita harus memiliki harapan-harapan dari apa yang kita kerjakan, dari mereka-mereka yang kita cintai gitu kan, untuk kita itu menjalani kehidupan ini ke depannya seperti apa, dan kita ingin meraih kehidupan ini atau mencapai di titik mana kita ingin menjalani kehidupan ini ke depannya lagi. Dan itu ada di yang ketiga, harapan-harapan. Ini adalah suatu sebetulnya hal-hal pokok yang tidak sulit sebetulnya kita miliki, dan itu adalah suatu komponen yang saya renungi adalah suatu hal yang sangat penting yang harus kita jaga dan kita miliki. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk hal yang ketiga akan kita bahas di episode yang akan mendatang. Yang pertama di episode yang kemarin dan sekarang adalah membahas bagaimana kita itu harus memiliki seseorang yang kita sayangi dan menjaga hati kita untuk menyayangi mereka, orang-orang yang memang patut untuk kita sayangi, yaitu mungkin orang tua, kerabat, saudara, teman-teman, dan mungkin pasangan gitu kan. Dan bahkan apabila kita nanti sudah memiliki anak,
tentu itu semua akan menjadi suatu motivasi besar bagi kita untuk kita mampu menjalani kehidupan ini dengan semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin kita memiliki itu semua, tiga hal tadi, menjalani kehidupan ini dengan baik, tentu tidak mustahil bagi kita untuk dapat menikmati kehidupan ini dengan bahagia, dengan baik, dan tentunya kita mampu dapat menjadi pribadi-pribadi yang bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.